Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, ini adalah iPhone 14 Pro. Dan kali ini Apple tampaknya kasih update yang cukup berbeda di sebuah iPhone baru dibandingkan iPhone lainnya selama beberapa tahun terakhir. Nah, di video kali ini kita akan ngobrolin lebih lanjut tentang iPhone 14 Pro dan gue juga udah siapin beberapa hasil tes yang akan gue bagikan ke teman-teman di video kali ini. Oh iya, sebelumnya terima kasih buat Wah Gadget yang udah pinjemin iPhone 14 Pro ini, dan mereka juga menjual banyak produk Apple lainnya termasuk iPhone 14 Pro. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Oke, pertama kita bahas soal desain terlebih dahulu, yang sebenarnya nggak banyak yang baru di iPhone 14 Pro kali ini dibandingkan iPhone 13 Pro. Yang berbeda hanya pilihan warnanya, ada yang warna ungu deep purple seperti ini, yang menurut gua ikonik banget untuk iPhone 14 Pro. Terus di bagian belakangnya dengan tonjolan kamera yang sekarang lebih besar, dan buat teman-teman yang khawatir harus eSIM atau enggak, tenang aja karena masih ada slot untuk SIM card. Jadi teman-teman masih bisa menggunakan SIM card fisik. Kalau tampak depan yang berbeda sekarang di iPhone 14 Pro sudah tidak ada notch, tapi diganti dengan Dynamic Island yang nanti akan kita bahas secara lebih lanjut. Sisanya kalau soal desain dari iPhone 14 Pro masih sama aja seperti sebelumnya. iPhone 14 Pro juga lebih berat dibandingkan dengan seri iPhone 13 Pro sebelumnya, tapi perbedaannya hanya 2 gram aja, jadi kalian nggak akan terasa lebih berat. Secara spesifikasi juga overall masih sama dengan iPhone 13 Pro dengan 6 core CPU, 5 core GPU, 16 core Neural Engine, dan RAM 6GB. Yang berbeda di iPhone 14 Pro hanya menggunakan chip baru yaitu A16 Bionic. Kalau dilihat dari perbandingan angka benchmark juga nggak beda jauh perbedaannya di iPhone 14 Pro. Tapi memang kalau soal performance sih udah solid banget sebenarnya. Karena gue juga sebelumnya menggunakan iPhone 13 Pro, itu mau ngapain aja udah lancar, smooth, dan semuanya berfungsi dengan baik. Untuk beberapa games yang gue mainin juga bisa diatur dengan setting maksimal, dan tetap bisa berjalan dengan lancar. Next, kita ngobrolin 2 fitur yang cukup lama dibahas Apple pas peluncuran iPhone 14 Pro kemarin, yaitu yang pertama, Crash Detection atau deteksi tabrakan, dan yang kedua adalah Emergency SOS via satelit. Tentu saja gue nggak akan tes fitur Crash Detection ini ya, dan semoga kita semua nggak perlu cobain fitur ini. Kalau teman-teman cek di website Apple, ada beberapa kriteria untuk iPhone mendeteksi sebuah kecelakaan, seperti ada pergerakan sangat cepat yang tiba-tiba, terus adanya tekanan, perubahan arah yang mendadak, dan suara keras. Nah, kemarin gue sempat lihat berita di Amerika ada beberapa kasus orang naik roller coaster, dan ternyata itu trigger iPhone-nya buat melakukan panggilan emergency, karena dianggapnya ada kecelakaan. Masuk akal sih, karena sepertinya semua kriteria untuk mendeteksi kecelakaan ada di wahana roller coaster, seperti perubahan arah yang mendadak, pergerakan yang tiba-tiba, dan sebagainya. Jadi ya, paling nggak dari berita itu kita tahu bahwa fitur crash detection ini berfungsi dengan baik. Untuk fitur emergency SOS via satelit, itu sayangnya hanya fitur yang tersedia untuk negara tertentu aja seperti Amerika dan Kanada. Oke, sekarang kita bahas layar dari iPhone 14 Pro ini yang menurut gua update yang cukup bagus. Walaupun masih 6,1 inci, 120Hz refresh rate, Super Retina XDR display, tapi sekarang tingkat kecerahan layar iPhone 14 Pro bisa sampai 2000 nits peak brightness. Jadi kalau digunakan di outdoor pun, layar iPhone 14 Pro-nya masih bisa kelihatan dengan jelas. Selain itu, resolusi layar iPhone 14 Pro juga sedikit lebih tinggi, yaitu 2556x1179 dengan 460 ppi. Kalau teman-teman bandingkan dengan layar iPhone 13 Pro, nggak akan kelihatan perbedaan resolusinya, karena peningkatannya sangat minim. Sekarang di iPhone 14 Pro juga sudah ada Always On Display. Ini kalau lagi lock screen seperti ini agak nyala, kalau kita klik sekali, ini dia Always On Display di iPhone 14 Pro. Jadi fitur Always On Display di iPhone, cara kerjanya adalah dengan meredupkan wallpaper iPhone kalian, dan menampilkan informasi seperti hari, tanggal, jam, dan widget kalau kalian menggunakan widget di lock screen. Walaupun layarnya sudah diredupkan, warna wallpaper iPhone-nya juga masih kelihatan, jadi nggak sampai hitam putih. Dari pengalaman gue menggunakan fitur Always On Display di iPhone 14 Pro ini, menurut gue agak sedikit mengganggu ya, karena layarnya masih cukup terang, terus rasanya kayak belum di lock screen gitu, atau ada notif. Nah, ini jadi tampilannya kalau lagi Always On Display. Dan menurut gue sih ini masih cukup terang ya, karena kayak semuanya masih kelihatan gitu, bahkan sampai wallpapernya juga masih jelas. Tapi mungkin ini hanya soal belum terbiasa aja sih dengan Always On Display yang ada di iPhone. Nah, gue juga udah melakukan tes fitur Always On Display ini makan baterainya berapa banyak sih dibandingkan ketika tidak mengaktifkan fitur Always On Display.
Jadi untuk tes Always On Display ini, gua close semua aplikasi dan iPhone-nya dalam airplane mode. Jadi hanya untuk tes Always On Display aja. Dan hasilnya setelah waktu 3 jam dengan Always On Display aktif, baterai iPhone-nya berkurang 4%. Sedangkan ketika Always On Display-nya dimatikan, baterai iPhone-nya berkurang 1%. Jadi menurut gua fitur Always On Display ini tidak terlalu berpengaruh dengan baterai iPhone kalian. Nggak akan jadi boros baterai iPhone-nya hanya karena Always On Display aktif. Gue yakin karena selain layarnya diredupkan, refresh rate layarnya juga diturunin ke 1 Hz. Kalau kalian mau matiin Always On Display, kalian bisa matiin di settings iPhone di bagian Display and Brightness. Selain itu ada tambahan animasi berkat iOS 16, jadi perpindahan dari Always On Display ke lock screen kayak ada transisinya gitu. Pelan-pelan jadi terang atau perlahan-lahan jadi gelap. Plus kalian juga bisa dapat efek wallpapernya timbul di atas jam ketika kalian sentuh layar iPhone pas lagi lock screen, dan jamnya akan kembali ke atas wallpaper dalam mode Always On Display. Masih di bagian layar, sekarang kita ke fitur yang bikin iPhone 14 Pro ini berbeda dengan iPhone sebelumnya, yaitu fitur Dynamic Island. Kalau kalian ikutin rumor iPhone 14 Pro selama ini yang potongannya seperti bentuk huruf I, ternyata memang benar. Kalau teman-teman perhatiin lebih detail, Dynamic Island ini potongannya ada yang bentuk pil dan satu lagi bentuk lingkaran. Tapi pinternya Apple, kedua hal ini ditutupin dengan pixel hitam. Jadi kalau dari jauh, yang kelihatan hanya ada satu bentuk pil warna hitam. Dynamic Island ini juga interaktif, bisa menampilkan animasi seperti Face ID, silent, musik yang sedang diputar, dan sebagainya. Kalau kalian hold Dynamic Island-nya, nanti Dynamic Island ini akan menampilkan informasi yang lebih detail dari aplikasi tersebut. Menurut gue yang paling berguna dari fitur Dynamic Island ini adalah ketika menggunakan timer. Karena kita bisa terus pantau waktunya sudah berjalan berapa lama di berbagai aplikasi. Kalau di iPhone sebelumnya pas pakai timer kita nggak bisa cek waktunya sudah berjalan berapa menit. Tapi dengan fitur Dynamic Island ini kita bisa terus pantau waktunya karena dia akan muncul di bagian atas sambil buka aplikasi lain. Semoga kedepannya fitur Dynamic Island ini bisa terus dikembangin ya dengan fitur-fitur yang lebih bermanfaat. Kalau saat ini mungkin karena masih baru juga, jadi ya belum terlalu banyak lah kegunaannya. Tapi menurut gua Dynamic Island ini juga ada kelemahannya, yaitu kalau sambil nonton mungkin bisa agak terganggu dengan posisi Dynamic Island ini. Karena posisinya sedikit lebih ke bawah dibandingkan posisi notch. Bahkan kalau lagi nonton dengan full screen, Dynamic Island ini kelihatan lebih jelas lagi, karena ada gapnya dengan bezel. Tapi overall ya, tambahan fitur yang bagus dari Apple dengan mengubah notch yang nggak bisa diapa-apain, menjadi sebuah fitur baru yang interaktif. Oh, gue juga sempat lihat ternyata ada aplikasi semacam Dynamic Island di Android, dan sudah diinstal lebih dari 1 juta pengguna Android. Rasanya iPhone 14 Pro ini akan jadi iPhone yang memulai tren baru ya. Bahkan gue juga sempat cek berita, ada beberapa perusahaan smartphone yang berencana untuk buat fitur yang mirip seperti Dynamic Island di smartphone mereka yang akan datang. Jadi ya seperti biasa, siklusnya Apple ketika rilis fitur baru biasanya akan diketawain, akan diledekin dulu, baru nanti akan diikutin. Seperti halnya headphone jack, notch, dan sebagainya. Ya bagus juga sih supaya ada persaingan untuk kembangin fitur yang inovatif di Dynamic Island. Yang diuntungkan ya pasti pengguna smartphone tentunya. Next soal baterai, menurut gue tidak ada perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan iPhone 13 Pro, walaupun menggunakan chip baru A16 Bionic dan kapasitas baterainya sedikit lebih besar yaitu 3200 mAh. Masih aman banget kok untuk kalian gunakan sehari-hari dari pagi sampai malam. Karena gue juga sebelumnya menggunakan iPhone 13 Pro, jadi pas cobain iPhone 14 Pro ini rasanya daya tahan baterainya ya sama aja. Next kita bahas soal kamera. Di iPhone 14 Pro kali ini, akhirnya Apple kasih upgrade yang signifikan untuk kamera iPhone dari yang selama beberapa tahun terakhir ini selalu 12 megapiksel. Sekarang untuk iPhone 14 Pro, kameranya sudah menggunakan sensor 48 megapiksel untuk sensor kamera utama atau wide. Sebenarnya masih 12 megapiksel sih. Kalau kalian mau menggunakan 48 megapiksel, kalian perlu foto dalam format ProRAW. Keuntungannya tentu kalian bisa mendapatkan detail foto yang lebih jelas dibandingkan 12 megapiksel. Jadi kalau mau crop foto, kualitas fotonya masih bagus. Contohnya foto ini. Di foto yang format ProRAW, teksnya masih kelihatan dengan jelas. Sedangkan yang foto JPEG atau non-ProRAW, teksnya sudah lumayan pecah. Tapi ada dua hal yang perlu kalian pertimbangkan ketika mau foto dalam 48 megapiksel format ProRAW. Yaitu yang pertama, ukuran filenya jauh lebih besar. ProRAW 48 megapiksel di iPhone 14 Pro ukuran filenya bisa sekitar 60, 70, bahkan 90-an megabyte. Padahal kalau JPEG biasa, ukuran filenya hanya sekitar 3-5 megabyte. Jadi makan storage-nya juga jauh lebih cepat. Selain itu, karena ukuran filenya lebih besar, kalau kalian foto dalam format ProRAW, shutter-nya juga jadi lebih lambat untuk proses fotonya. Jadi kalau teman-teman mau foto objek yang gerakannya cepat, menurut gue sih format ProRAW ini bukan pilihan yang tepat. Lalu gue juga notice di iPhone 14 Pro kali ini, kalian bisa mendapatkan separasi background blur yang lebih terasa lagi dan tampak natural.
tanpa harus menggunakan mode portrait dulu. Walaupun aperture-nya f1.78 yang artinya lebih kecil dibandingkan kamera iPhone 13 Pro yang aperture-nya f1.5, tapi karena sensornya 65% lebih besar dari iPhone 13 Pro, background blur-nya juga menurut gue jadi lebih bagus. Lalu gue juga notice minimum focus distance-nya jadi lebih jauh dari iPhone 13 Pro ya. Jadi kalian nggak bisa ambil foto dengan objek yang terlalu dekat ke kamera, karena nanti fotonya jadi blur. Kalau mau foto dari jarak fokus yang dekat, kalian perlu menggunakan mode makro. Selain itu, di kamera iPhone 14 Pro, Apple juga memperkenalkan image processing baru yang namanya Photonic Engine. Kalau foto di situasi lighting yang terang sih nggak terlalu kelihatan ya perbedaannya dengan iPhone 13 Pro. Tapi kalau di situasi low light, menurut gue perbedaannya cukup signifikan. Contohnya foto ini. Hasil foto iPhone 14 Pro, noise-nya jauh lebih sedikit dibandingkan di iPhone 13 Pro ketika situasi low light. Dan fotonya juga sedikit lebih kontras. Kalau teman-teman perhatiin di kamera iPhone 14 Pro juga ada tombol 2x dengan focal length baru yaitu 48mm. Jadi sebenarnya fitur ini akan crop sensor kamera utama untuk bisa dapat focal length 48mm, tapi kualitas fotonya menurut gua sih masih bagus karena 12 megapiksel juga. Gue juga udah cobain fitur yang namanya Adaptive Flash, yang ternyata fitur yang bagus loh. Karena sekarang flash di kamera iPhone 14 Pro bisa menyesuaikan cahaya flash dengan focal length objek yang kalian foto. Jadi cahayanya nggak langsung silau banget kena ke objek foto, tapi bisa lebih merata menyesuaikan posisi objek dengan kamera. Yang menurut gue sih ini fitur yang bagus. Selama ini gue hampir nggak pernah menggunakan flash di kamera iPhone 13 Pro karena hasilnya pasti akan silau banget. Tapi untuk iPhone 14 Pro kali ini tampaknya ini bisa lebih sering gue gunakan lagi sih. Untuk video, gue juga suka fitur Cinematic Mode di iPhone 14 Pro yang sekarang sudah bisa record dalam 4K. Di iPhone 13 Pro, Cinematic Mode-nya masih maksimal 1080p, jadi kadang tuh pas diselipin di antara klip lain yang 4K, menurut gua lumayan jelas perbedaannya. Nah, karena sekarang Cinematic Mode-nya sudah 4K, gue jadi lebih sering pakai fitur ini buat dapat separasi background yang lebih blur. Selain itu, ada fitur baru juga di kamera iPhone 14 Pro kalau kalian mau ambil video yang movement-nya cepat, misalnya sambil lari, yaitu Action Mode. Jadi teman-teman bisa record dalam resolusi 2,8K untuk ambil footage yang lebih stabil dengan gerakan cepat. Tapi dari pengalaman gue pribadi, fitur Action Mode ini jarang banget gue pakai karena untuk sehari-hari, yang sensor shift OIS generasi kedua juga udah bagus banget sebenarnya, udah stabil. Dan karena fitur Action Mode ini akan crop video kalian supaya lebih stabil, kualitas videonya juga tidak sebagus kualitas video bawaan dari iPhone. Makanya gue jarang menggunakan fitur Action Mode. Untuk video, menurut gue dari iPhone 13 Pro kemarin juga udah bagus banget sebenarnya. Dan di luar fitur baru yang kita bahas tadi, overall kualitas videonya tampak masih mirip seperti di iPhone 13 Pro. Oh iya, kalau kalian ada yang penasaran apakah kamera iPhone 14 Pro juga menghasilkan flare warna hijau seperti di iPhone 13 Pro kemarin, jawabannya flare-nya menurut gue masih mirip seperti di iPhone 13 Pro. Oke, ngomongin soal harga, sebenarnya iPhone 14 Pro ini harganya masih sama seperti 13 Pro kemarin, yaitu mulai dari $999 untuk storage 128GB. Tapi karena nilai tukar mata uang ke dolar Amerika yang sekarang lebih tinggi, otomatis harga iPhone 14 Pro di Indonesia juga mengalami kenaikan harga sekitar 1-2 juta rupiah di semua lineup iPhone 14. Nah, buat teman-teman yang sekarang sedang mempertimbangkan apakah perlu untuk upgrade ke iPhone 14 Pro, apakah worth it atau enggak, menurut gue sih jawabannya kalau sekarang kalian menggunakan iPhone 13 Pro atau bahkan 12 Pro, menurut gue sih jawabannya kurang worth it ya untuk upgrade ke seri iPhone 14 Pro. Memang ada tambahan fitur-fitur baru di iPhone 14 Pro kali ini yang berbeda dari beberapa iPhone sebelumnya, seperti Dynamic Island, tapi menurut gue Dynamic Island pun juga bukan alasan buat upgrade ke iPhone 14 Pro. Kalau untuk gue pribadi, yang jadi pertimbangan besar adalah kameranya sekarang 48MP dan bisa record cinematic mode dalam resolusi 4K. Jadi gue bisa lebih sering lagi menggunakan iPhone untuk buat konten. Tapi di luar kamera, menurut gue perbedaannya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan iPhone generasi sebelumnya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Fitur apa sih yang kalian suka dari iPhone 14 Pro kali ini? Atau kalian berencana untuk upgrade atau enggak? Coba share di kolom komentar ya. Oke, itu dia review dari iPhone terbaru yaitu iPhone 14 Pro. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di titik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like atau bisa juga dengan subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!